Hidayah di rumah Tuhan. Malam itu, udara dingin menyelimuti kota kecil di pinggiran Jawa. Arya, seorang ulama muda yang dikenal rendah hati, tengah khusyuk menyelesaikan tafsir Al-Quran di ruang kecil rumahnya. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam ketika ponselnya berdering, memecah kesunyian. "Assalamualaikum," jawab Arya dengan suara lembut. Dari seberang telepon, terdengar suara berat seorang pria yang terdengar gugup. "Waalaikumsalam. Ini Arya, ulama muda itu, kan?" "Iya, benar. Dengan siapa saya berbicara?" tanya Arya sambil melirik ke arah jam dinding. "Nama saya Samuel. Saya seorang pastor di sebuah gereja di kota ini. Saya tahu ini tidak biasa, tetapi saya butuh bantuan Anda," jawab pria itu dengan nada ragu. Arya terdiam sejenak, mencoba memahami maksud panggilan yang tidak terduga ini. "Bantuan seperti apa, Pak Samuel?" Pastor Samuel menarik napas panjang sebelum menjawab, "Saya ingin Anda datang ke gereja kami besok. Jemaat saya sedang gelisah. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang Islam, dan saya pikir Anda adalah orang yang tepat untuk menjelaskan." Kata-kata itu membuat Arya terkejut. Seorang pastor meminta ulama muda datang ke gereja. Itu adalah sesuatu yang belum pernah ia alami. "Maaf, Pak Samuel, ini permintaan yang tidak biasa. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Arya, mencoba mencari kejelasan. Pastor Samuel terdengar semakin gelisah. "Saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Yang jelas, ada sesuatu yang besar sedang terjadi di hati jemaat saya. Saya hanya merasa, mungkin ini adalah jalan Tuhan. Tolong, Arya, saya mohon." Arya menghela napas panjang. Ia merasa ada beban berat dalam suara pria itu, seolah-olah ia sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Setelah beberapa detik merenung, Arya akhirnya menjawab, "Baiklah, insya Allah saya akan datang." "Di mana gereja Anda?" Samuel memberikan alamatnya, lalu menutup telepon dengan ucapan terima kasih yang terdengar tulus. Arya menatap ponselnya, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di gereja itu? Malam semakin larut, tetapi mata Arya sulit terpejam. Ia berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang menantinya esok hari. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa ini bukanlah kebetulan, melainkan panggilan dari Allah untuk sesuatu yang lebih besar. Pagi itu, udara dingin terasa menusuk kulit ketika Arya memulai perjalanannya menuju gereja yang disebutkan oleh Pastor Samuel. Di sepanjang perjalanan, pikirannya melayang ke masa lalu, masa yang sering ia sembunyikan dari orang lain, namun tetap hidup di dalam ingatannya. Dulu, Arya bukanlah sosok yang dikenal sebagai ulama muda. Ia adalah seorang pemuda pemberontak, terjebak dalam kehidupan penuh kebingungan. Lingkungan pergaulan yang buruk dan kebiasaan melawan orang tua membuat hidupnya kacau. Ayahnya, seorang guru agama yang bijaksana, sering mengingatkan Arya, tetapi ia selalu menutup telinga. Suatu malam, ketika Arya baru saja pulang dari sebuah pesta, ia mendapati ayahnya sedang sakit keras. Dalam napas yang tersisa, ayahnya berkata, "Arya, jangan sia-siakan hidupmu. Allah selalu membuka pintunya untuk mereka yang mau kembali." Kata-kata itu menjadi cambuk bagi Arya. Kehilangan ayahnya membuatnya terpuruk, tetapi di saat yang sama, ia mulai mencari arti hidup yang sebenarnya. Ia mengembara dari satu tempat ke tempat lain, belajar dari berbagai guru agama, hingga akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Perjalanan spiritual itu mengubahnya menjadi sosok yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Ketika mobil yang ia kendarai melewati sebuah jalan sempit menuju gereja, Arya teringat satu momen penting dalam hidupnya, hari di mana ia pertama kali berdiri di depan banyak orang untuk memberikan ceramah. Saat itu, ia merasa kecil dan tidak pantas, tetapi Allah memberinya kekuatan untuk menyampaikan pesan kebenaran. "Ya Allah," bisik Arya dalam hati, "jika hari ini adalah bagian dari rencanamu, maka kuatkanlah aku untuk menyampaikan kebenaran-Mu." Sesampainya di gereja, Arya memarkir mobilnya di depan bangunan megah yang tampak tenang namun penuh misteri. Ia menatap salib besar di puncak gereja, lalu menarik napas panjang. Jejak masa lalunya telah membentuknya menjadi seperti sekarang. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan besar yang telah Allah rancang. Dengan keyakinan itu, Arya melangkah masuk ke dalam gereja, siap menghadapi apapun yang menunggunya di dalam. Pintu gereja besar itu berderit pelan ketika Arya mendorongnya. Udara di dalam terasa dingin, namun tidak menusuk, seolah-olah membawa ketenangan yang aneh.
Jemaat sudah berkumpul, sekitar 50 orang duduk di bangku kayu panjang, menatap ke arah altar yang dihiasi lilin-lilin kecil. Di tengah suasana sunyi itu, Arya melihat seorang pria parubaya dengan jubah pendeta berjalan mendekat. "Selamat datang, Arya," ucap pria itu sambil menjabat tangan Arya erat. "Saya Pastor Samuel. Terima kasih telah mengundang saya, Pastor," jawab Arya dengan senyum ramah. Samuel mengangguk, lalu membimbing Arya ke depan, ke arah altar. Jemaat menatap Arya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, beberapa tampak waspada, sementara yang lain menunjukkan ekspresi bingung. "Saudara-saudara," ujar Samuel, suaranya tegas namun hangat. "Hari ini, kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah Arya, seorang ulama muda yang akan berbicara tentang Islam. Saya tahu ini tidak biasa, tetapi saya percaya bahwa untuk memahami kebenaran, kita harus mendengarkan dengan hati yang terbuka." Suasana menjadi hening. Arya berdiri di depan jemaat, merasakan tatapan puluhan pasang mata yang tertuju padanya. Ia menarik napas dalam, lalu memulai. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sapa Arya, suaranya lembut namun tegas. "Semoga kedamaian dan rahmat Allah selalu bersama kita semua." Beberapa jemaat saling pandang, tidak terbiasa mendengar salam itu di dalam gereja. Namun, Arya melanjutkan dengan tenang. "Saya di sini bukan untuk memaksa, bukan untuk menghakimi. Saya hanya ingin berbagi tentang Islam, sebuah agama yang mengajarkan kedamaian, cinta, dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa." Arya mulai menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau membawa pesan kasih sayang bahkan kepada mereka yang memusuhinya. Ia berbicara tentang pentingnya tauhid, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, yang layak disembah. Beberapa jemaat mulai mendengarkan dengan lebih serius. Seorang wanita tua di barisan depan tampak mengangguk perlahan, sementara seorang pria muda di sudut ruangan menatap Arya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Namun, tidak semua orang terlihat setuju. Seorang pria berperawakan besar di barisan tengah, yang kemudian Arya ketahui bernama David, tiba-tiba berdiri. "Tunggu," serunya dengan suara keras. "Apa yang Anda lakukan di sini? Ini gereja, bukan masjid. Mengapa kami harus mendengarkan Anda?" Ruangan menjadi tegang. Beberapa jemaat menoleh ke arah David, sementara yang lain menundukkan kepala, takut dengan suasana yang memanas. Arya tetap tenang. Ia menatap David dengan senyum kecil, lalu berkata, "Saudara, saya tidak di sini untuk menggantikan iman Anda. Saya di sini hanya untuk menjelaskan. Jika Anda merasa tidak nyaman, saya akan berhenti. Tapi izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang Islam dari seorang Muslim langsung, atau hanya dari apa yang Anda baca dan dengar?" David terdiam, tampak bingung. Arya melanjutkan, "Terkadang, pemahaman yang salah datang karena kita tidak pernah mendengarkan langsung dari sumbernya. Saya di sini bukan untuk menantang, tetapi untuk berbagi." Kata-kata itu perlahan meredakan ketegangan. David duduk kembali, meskipun wajahnya masih menunjukkan keraguan. Arya melanjutkan ceramahnya, berbicara dengan penuh kelembutan dan ketulusan. Ketika ceramah selesai, suasana berubah. Beberapa jemaat mendekati Arya, mengajukan pertanyaan dengan nada lebih ramah. Wanita tua di barisan depan, yang kemudian Arya ketahui bernama Maria, bahkan meneteskan air mata. "Terima kasih, Arya," kata Pastor Samuel setelah jemaat mulai bubar. "Kata-kata Anda telah menyentuh hati mereka. Saya bisa merasakannya." Arya tersenyum, tetapi hatinya tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti, sebuah pertemuan yang mungkin akan mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Hari kedua Arya berada di gereja dimulai dengan suasana yang berbeda. Jemaat tampak lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya, dan wajah-wajah baru muncul, termasuk beberapa pria berwajah keras yang duduk di barisan belakang. Pastor Samuel menyambut Arya dengan senyum hangat, namun ia berbisik, "Hari ini mungkin lebih sulit. Ada yang datang bukan untuk mendengar, tapi untuk menantang." Arya hanya mengangguk, bersiap menghadapi apapun. Ia melangkah ke depan altar, mengawali pertemuan dengan doa yang tulus. Setelah itu, ia mulai membahas tentang persamaan antara Islam dan agama-agama lain, termasuk ajaran cinta kasih, keadilan, dan pengabdian kepada Tuhan. Namun, baru beberapa menit ia berbicara, seorang pria berdiri. Itu David, pria yang kemarin menentangnya. Kali ini, wajahnya tampak lebih tegang,
dan suaranya menggema di seluruh ruangan. Anda berbicara tentang cinta kasih, tetapi bukankah sejarah Islam penuh dengan peperangan? Bukankah Islam menyebar dengan pedang, bukan dengan kedamaian? Seru David dengan nada tajam. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Arya. Jemaat terlihat cemas, sementara beberapa orang di barisan belakang mulai berbisik. Arya menatap David dengan tenang, lalu menjawab, "Saudara David, saya menghargai pertanyaan Anda. Namun, izinkan saya meluruskan. Islam tidak pernah mengajarkan penyebaran agama dengan paksaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama." Qs. Al-Baqarah, 256. Perang yang terjadi dalam sejarah Islam bukanlah untuk memaksakan agama, melainkan untuk mempertahankan diri atau melawan penindasan. David menyipitkan mata, tidak puas. Kalau begitu, bagaimana dengan jihad? Bukankah itu berarti perang suci untuk memaksakan keyakinan Anda? Arya tersenyum tipis. Jihad, saudara, memiliki makna yang lebih luas. Secara harfiah, jihad berarti berjuang. Jihad terbesar adalah perjuangan melawan hawa nafsu dalam diri sendiri, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Perang hanya bagian kecil dari jihad, dan itu pun hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti membela diri dari agresi. Beberapa jemaat mulai mengangguk pelan, tetapi David tidak menyerah. Kalau begitu, mengapa umat muslim sering menganggap agama mereka yang paling benar? Bukankah itu arogan? Arya menatap David dengan pandangan lembut. Saudara, setiap orang yang beriman pasti percaya bahwa keyakinannya adalah kebenaran. Itu bukan arogansi, melainkan keimanan. Namun, Islam juga mengajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, untuk kalian agama kalian, dan untuk kami agama kami. Qs. Al-Kafirun, 6. Keyakinan tidak berarti kita harus memaksakan pandangan kita kepada orang lain. David terdiam, terlihat mulai kehabisan argumen. Namun, seorang pria dari barisan belakang berdiri. Ia adalah salah satu dari wajah-wajah baru yang tampak keras sejak awal. Kalau Islam benar-benar damai, mengapa banyak teroris mengatasnamakan agama Anda? Tanyanya dengan nada tajam. Arya menghela napas panjang. Ia tahu pertanyaan ini akan muncul. Saudara, izinkan saya bertanya. Jika ada seseorang yang melakukan kejahatan dengan membawa-bawa nama agama Anda, apakah itu berarti agama Anda yang salah? Terorisme bukanlah ajaran Islam. Mereka yang melakukannya adalah orang-orang yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam Islam, membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama seperti membunuh seluruh manusia. Kata-kata itu menggema di ruangan. Jemaat mulai berbisik, dan suasana yang tegang perlahan mencair. Bahkan pria yang tadi bertanya tampak sedikit tersentuh, meski ia tidak berkata apa-apa lagi. David akhirnya duduk kembali, wajahnya terlihat lebih tenang meski masih menyimpan keraguan. Pastor Samuel berdiri dan berkata, "Saudara-saudara, mari kita akui bahwa diskusi ini membuka mata kita. Kita tidak harus setuju, tetapi kita harus belajar mendengar dengan hati yang terbuka." Arya mengakhiri sesi dengan doa, memohon agar Allah membuka hati semua orang di ruangan itu. Meskipun debat itu memanas, ia tahu bahwa benih-benih pemahaman telah ditanam. Kini ia hanya bisa berharap dan berdoa agar benih itu tumbuh menjadi hidayah. Hari mulai beranjak sore ketika Arya duduk di salah satu bangku gereja, berbincang dengan beberapa jemaat yang penasaran tentang Islam. Sebagian dari mereka mulai mengajukan pertanyaan dengan nada lebih lembut, tak lagi diselimuti kemarahan atau prasangka seperti sebelumnya. Namun, tidak semua hati mudah terbuka. Di sudut ruangan, Maria, wanita tua yang kemarin tampak menangis, duduk termenung. Tangannya menggenggam rosario, tetapi matanya menatap kosong ke arah altar. Arya memperhatikan kegelisahan wanita itu dan mendekatinya perlahan. "Bu Maria, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Arya lembut. Maria mendongak, matanya yang basah bertemu dengan tatapan Arya. "Saya tidak tahu, Nak. Hati saya terasa berat. Selama puluhan tahun, saya setia beribadah di gereja ini, tetapi akhir-akhir ini, ada kekosongan yang tidak bisa saya jelaskan." Arya duduk di sebelahnya, memberi ruang bagi Maria untuk melanjutkan. "Saya sering bertanya-tanya, apakah saya benar-benar mengenal Tuhan? Apakah saya telah menyembahnya dengan cara yang benar? Ketika Anda berbicara tentang Allah, tentang Tauhid, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menyentuh hati saya," lanjut Maria, suaranya bergetar.
Arya tersenyum lembut. Bu Maria, keraguan bukanlah sesuatu yang buruk. Kadang, keraguan adalah pintu menuju kebenaran. Allah menciptakan hati kita untuk mencarinya, dan Dia tidak akan meninggalkan siapapun yang sungguh-sungguh mencari. Maria terdiam, merenungi kata-kata itu. Sementara itu, di bagian lain gereja, David tampak mondar-mandir dengan wajah gelisah. Arya mendekatinya setelah berbincang dengan Maria. Saudara David, apa yang mengganggu pikiran Anda? Tanya Arya dengan nada ramah. David berhenti dan menatap Arya tajam. Saya tidak mengerti. Mengapa Anda begitu yakin bahwa Islam adalah kebenaran? Bukankah semua agama sama saja, mengajarkan kebaikan? Arya mengangguk perlahan. Benar, semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi, Islam bukan hanya tentang ajaran moral. Islam adalah jalan hidup yang sempurna, yang menyatukan hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ia memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana kita harus hidup, beribadah, dan berinteraksi. David menghela napas panjang, tetapi sebelum ia sempat membalas, Maria tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Arya, panggilnya dengan suara lirih namun penuh emosi. Semua orang di ruangan menoleh ke arahnya. Maria berjalan perlahan ke depan, matanya berkaca-kaca. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Tentang Allah yang Anda sebut-sebut itu. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya, bagaimana cara mencintainya? Suasana menjadi hening. Arya menatap Maria dengan penuh kasih, lalu berkata, Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mencintainya berarti mengenalnya. Dan mengenalnya dimulai dengan tauhid, keyakinan bahwa hanya Dia yang layak disembah. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, kita akan merasakan kedamaian yang sejati. Maria meneteskan air mata. Jemaat lain, yang awalnya skeptis, mulai terlihat tersentuh. Bahkan David, yang sejak awal menjadi penentang utama, tampak termenung. Di tengah suasana yang penuh emosi itu, Arya membacakan sebuah ayat dari Al-Quran. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, Dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Qs. Al-An'am, 125. Kata-kata itu menggema di dalam ruangan. Seorang pria muda dari barisan belakang tiba-tiba berdiri. Arya, katanya dengan suara bergetar, saya juga ingin tahu lebih banyak. Selama ini, saya merasa ada yang hilang dalam hidup saya. Satu persatu, jemaat mulai mendekati Arya, mengajukan pertanyaan, menyampaikan kegelisahan, dan mengungkapkan rasa penasaran mereka. Cahaya keimanan mulai menyinari hati mereka yang sebelumnya diselimuti keraguan. Arya menyadari bahwa benih hidayah telah mulai tumbuh. Ia tidak tahu seberapa jauh perjalanan ini akan membawanya, tetapi ia yakin bahwa Allah sedang bekerja di hati mereka. Dengan hati yang penuh syukur, Arya melanjutkan tugasnya, membimbing mereka yang mencari kebenaran. Malam itu, suasana di gereja tampak berbeda. Jemaat yang sebelumnya terlihat penasaran dan terbuka kini mulai menunjukkan kekhawatiran. Bisik-bisik tentang pertemuan dengan Arya telah menyebar keluar gereja, menarik perhatian pihak-pihak yang tidak setuju. Arya sedang duduk bersama Pastor Samuel di ruang kecil di belakang altar, berbincang tentang perkembangan jemaat. Arya, ujar Samuel, saya merasa banyak hati yang mulai terbuka. Namun, ada juga yang tidak senang dengan apa yang terjadi. Beberapa tokoh masyarakat di sini mulai mempertanyakan kehadiran Anda. Arya mengangguk. Saya sudah menduga hal ini, Pastor. Kebenaran sering kali memunculkan perlawanan. Tapi percayalah, niat saya hanya untuk menyampaikan pesan damai. Namun, sebelum Samuel sempat menjawab, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan keras. Seorang pria tinggi dengan wajah marah berdiri di ambang pintu. Itu David. Kali ini, ia tidak sendirian. Bersamanya ada 3 pria lain yang tampak sama marahnya. Apa yang Anda lakukan di sini, Arya? Seru David dengan suara keras. Anda sudah cukup mengacaukan gereja ini. Banyak jemaat mulai meragukan iman mereka. Anda tidak punya hak untuk berada di sini. Samuel berdiri, mencoba menenangkan situasi. David, tenanglah. Arya di sini atas undangan saya. Tidak ada yang memaksakan apapun. Namun, salah satu pria yang bersama David, seorang pria berotot dengan jaket kulit, melangkah maju. Kami tidak peduli siapa yang mengundangnya. Kehadirannya hanya membawa masalah. Jika dia tidak pergi sekarang, kami akan memastikan dia tidak kembali lagi. Arya tetap duduk tenang, meskipun situasinya mulai memanas. Ia menatap pria itu dengan pandangan penuh ketenangan.
Saudara, saya tidak datang untuk membuat masalah. Saya hanya menjawab pertanyaan dari mereka yang ingin tahu. Jika Anda merasa terganggu, saya bersedia pergi. Tapi ingatlah, kebenaran tidak bisa dibungkam. Pria itu tertawa sinis. Kebenaran. Jangan bicara tentang kebenaran di sini. Ini gereja, bukan tempat Anda menyebarkan agama Anda. Samuel mencoba menengahi. Tolong, kita bisa bicara baik-baik. Tidak perlu ada ancaman atau kekerasan. Namun, suasana semakin panas. Salah satu pria mencoba mendekati Arya dengan sikap mengancam, tetapi tiba-tiba Maria muncul dari balik pintu, diikuti oleh beberapa jemaat lain. Berhenti, seru Maria dengan suara lantang. Arya tidak memaksa siapapun. Saya yang meminta dia untuk berbicara. Jika Anda ingin marah, marahlah pada saya. Suasana menjadi hening. Maria, meskipun sudah tua, berdiri dengan penuh keberanian. Jemaat lain mulai bergabung, berdiri di antara Arya dan pria-pria yang mengancam. Melihat dukungan itu, David tampak ragu. Ia menatap Arya dengan kebencian yang mulai memudar menjadi kebingungan. Apa yang Anda lakukan pada mereka? Tanyanya pelan. Arya berdiri, menatap David dengan lembut. Saya tidak melakukan apapun, saudara. Allah lah yang bekerja di hati mereka. Jika Anda mau, saya juga bersedia menjawab pertanyaan Anda, kapanpun Anda siap. David terdiam, lalu berbalik dan pergi bersama teman-temannya. Namun, sebelum keluar, ia menoles sekali lagi. Ini belum selesai, katanya dingin. Setelah mereka pergi, Samuel menatap Arya dengan wajah penuh kekhawatiran. Arya, saya khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Arya tersenyum kecil. Pastor, hidup saya ada di tangan Allah. Jika ini bagian dari rencananya, saya siap menerima apapun. Yang penting, kita tetap pada niat awal, menyampaikan kebenaran dengan damai. Malam itu, Arya berdoa lebih khusyuk dari biasanya. Ia tahu, ancaman ini mungkin baru permulaan. Namun, ia yakin bahwa di balik setiap ujian, ada hikmah yang Allah siapkan. Dan ia bersiap untuk menghadapi apapun yang datang. Malam itu, gereja menjadi sunyi setelah kejadian yang memanas sebelumnya. Jemaat yang tersisa berkumpul dalam kelompok kecil, sebagian berbincang dengan penuh kekhawatiran, sebagian lagi memilih berdiam diri dalam doa. Arya duduk di sudut ruangan, menatap lilin-lilin yang menyala di altar, pikirannya dipenuhi berbagai perasaan. Pastor Samuel menghampiri Arya, membawa secangkir teh hangat. Arya, malam ini saya merasakan ada sesuatu yang berbeda di gereja ini. Ketegangan memang ada, tapi, saya juga melihat harapan di mata beberapa jemaat. Arya menerima teh itu dengan senyum kecil. Pastor, setiap kali ada cahaya kebenaran, kegelapan akan mencoba menghalanginya. Tapi cahaya itu tidak akan padam selama ada yang menjaganya. Samuel mengangguk pelan, lalu meninggalkan Arya untuk memberi waktu baginya merenung. Arya kemudian berdiri dan berjalan keluar gereja, menuju taman kecil di belakang. Di bawah langit malam yang gelap, ia menggelar sajadah yang selalu ia bawa. Ya Allah, bisik Arya, menengadah ke langit yang bertabur bintang. Engkau yang maha tahu apa yang ada di hati kami. Aku hanya seorang hamba kecil yang mencoba menyampaikan kebenaran-Mu. Jika ini adalah ujian-Mu, kuatkanlah aku untuk melewatinya. Arya mulai salat malam, sujudnya lebih lama dari biasanya. Air mata mengalir di pipinya, membasahi sajadah yang ia gunakan. Ia memohon perlindungan, petunjuk, dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dalam keheningan malam, suara doanya menggema, seolah menyatu dengan alam semesta yang turut bersujud kepada Allah. Di dalam gereja, Maria melihat Arya dari jendela. Wanita tua itu mendekati Pastor Samuel dan berkata, "Lihatlah dia, Pastor." Bahkan di tengah ancaman, ia tetap berdoa dengan begitu khusyuk. Saya belum pernah melihat seseorang yang begitu tulus mencintai Tuhan. Samuel mengangguk, matanya juga tertuju pada Arya. Dia adalah contoh dari iman yang hidup, Maria. Iman yang tidak hanya diucapkan, tapi dijalani. Sementara itu, di tempat lain, David duduk di dalam mobilnya, termenung. Wajahnya masih dipenuhi amarah, tetapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa yang tidak bisa. Ia abaikan. Kata-kata Arya terus terngiang di telinganya. Allah lah yang bekerja di hati mereka. Jika Anda mau, saya juga bersedia menjawab pertanyaan Anda, kapanpun Anda siap. David memukul setir mobil dengan frustrasi. Ia tidak bisa memahami mengapa kata-kata itu begitu mengganggunya. Namun,
Di tengah kebingungannya, ia merasakan dorongan untuk mencari tahu lebih banyak. Kembali di taman, Arya menyelesaikan salatnya. Ia duduk bersila, melanjutkan doanya dengan membaca Al-Quran. Ayat yang ia baca malam itu terasa begitu menenangkan hatinya. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Qs. Al-Baqarah, 45. Malam itu, Arya merasa lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Meskipun ancaman dan rintangan terus menghampiri, ia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dengan hati yang tenang, ia kembali ke gereja, bersiap untuk hari esok yang penuh tantangan dan harapan. Pagi itu, gereja terasa lebih tenang dari biasanya. Suasana yang semula tegang kini mulai berubah. Jemaat yang datang untuk beribadah tidak lagi hanya bertanya-tanya tentang Islam, tetapi mulai berbicara dengan penuh rasa ingin tahu. Seperti yang dirasakan oleh Pastor Samuel, ada perubahan halus yang terjadi di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan dalam hati. Arya duduk di salah satu bangku gereja, menunggu pertemuan yang dijadwalkan dengan beberapa jemaat yang ingin melanjutkan diskusi. Ketegangan yang semalam sempat memuncak kini terasa mulai mereda, meskipun ancaman dari kelompok tertentu masih mengintai di luar sana. Namun, Arya tetap tenang, karena ia tahu, hidayah adalah urusan Allah, bukan urusannya. Maria mendekat, wajahnya berseri-seri. Arya, saya merasa ada yang berbeda dalam diri saya. Seperti ada kedamaian yang datang setelah bertahun-tahun saya hidup dalam kebimbangan. Arya menatap Maria dengan penuh kasih. Itulah hidayah, Bu Maria. Allah memberi petunjuknya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Anda telah membuka hati untuk menerima petunjuk itu. Maria mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi saya merasa lebih dekat dengan Tuhan sekarang. Seperti ada cahaya yang menerangi jalan saya. Tiba-tiba, David muncul di pintu gereja. Wajahnya tampak serius, namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah ketulusan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia berjalan perlahan ke arah Arya. Saudara Arya, kata David, suaranya sedikit gemetar. Saya ingin berbicara dengan Anda. Arya berdiri dan mendekat. Tentu, David. Apa yang ingin Anda bicarakan? David menarik napas panjang, matanya menatap ke tanah sejenak sebelum akhirnya mengangkat kepala dan menatap Arya. Saya datang bukan untuk menantang Anda lagi, tetapi untuk meminta penjelasan. Ada sesuatu dalam diri saya yang merasa terganggu, sesuatu yang belum bisa saya pahami. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam, tentang Tuhan yang Anda sembah. Jemaat yang ada di sekitar mereka terdiam, beberapa dari mereka memperhatikan dengan penuh perhatian. Arya menatap David dengan penuh pengertian, kemudian berkata, David, Allah tidak memaksa siapapun untuk menerima kebenarannya. Tetapi jika hati kita terbuka, Dia akan memberi petunjuk. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, saya siap membantu menjelaskan. David mengangguk perlahan. Saya ingin tahu. Saya ingin memahami. Di luar gereja, udara pagi terasa segar. Namun, di dalam hati David, ada sesuatu yang mulai berubah. Ketika ia berbicara dengan Arya, ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti menemukan jalan yang selama ini ia cari, meskipun ia belum sepenuhnya siap untuk mengambil langkah besar. Hari itu, setelah pertemuan selesai, Pastor Samuel menghampiri Arya. Arya, saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi Anda telah membuka pintu hati banyak orang. Meskipun masih ada yang ragu, saya merasa bahwa kebenaran yang Anda sampaikan telah meresap ke dalam jiwa mereka. Arya tersenyum, tetapi hatinya tetap penuh dengan kerendahan hati. Pastor, saya hanya menyampaikan apa yang saya yakini. Hidayah itu datang dari Allah. Saya hanya berusaha menjadi wasilah bagi mereka yang mencarinya. Saat sore tiba, Maria, David, dan beberapa jemaat lainnya berkumpul di ruang gereja untuk mendengarkan lebih banyak tentang ajaran Islam. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah menjadi ruang diskusi yang hangat. Arya menjelaskan dengan penuh kesabaran, membagikan kisah-kisah dari Al-Quran dan hadis yang mengajarkan tentang cinta, kasih sayang, dan kedamaian. Di akhir pertemuan, David berdiri, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi saya merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam diri saya. Saya ingin mencari tahu lebih banyak. Arya menatapnya dengan senyum penuh harapan. David,
Jalan menuju hidayah adalah perjalanan panjang. Tetapi jika Anda terus mencari dengan hati yang tulus, Allah akan menunjukkan jalannya. Hari itu berakhir dengan penuh harapan. Meskipun perjalanan panjang masih menanti, Arya tahu bahwa hidayah telah masuk ke dalam hati banyak orang. Ia tidak tahu apakah semuanya akan menerima Islam, tetapi ia yakin bahwa Allah telah membuka pintu hati mereka untuk mencari kebenaran. Dan di tengah segala tantangan, Arya merasa bahwa tugasnya untuk menyampaikan kebenaran telah dimulai dengan langkah yang